Ya, perkenalkan, nama saya Wisnardio Megawanta. Saya dari Robel BCKRB 2018. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi psikologi olahraga. Kita mulai dari definisi sikap. Sikap adalah perilaku dari hasil pemikiran dan perasaan individu dalam bertingkah laku tentang orang, objek, dan masalah-masalah dalam lingkungannya. Menurut Arolson et al. 1994, sikap adalah evaluasi yang bertahan positif atau negatif terhadap individu atau orang, objek, dan gagasannya. Fungsi sikap ada 4, yaitu yang pertama utilitarian, pengetahuan, ego defensif, dan nilai ekspresif. Sifat sikap ada 2 pendekatan dalam memahami sikap. Yang pertama adalah pendekatan fungsional, yaitu melihat mengapa kita memiliki sikap dan bagaimana mengadopsi sikap tertentu untuk membantu kita. Yang kedua, pendekatan struktural, yaitu melihat pada faktor-faktor berbeda yang membentuk sikap masing-masing individu tersebut. Pendekatan fungsional, ada 3 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi adaptif, fungsi pengetahuan, dan fungsi pertahanan ego. Pendekatan struktural ada 3 aspek sikap, yaitu aspek kognitif, afektif, dan perilaku. Skala pengukuran sikap, kita dapat mengukur sikap secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada orang lain atau meminta mereka untuk menanggapi pernyataan yang menggambarkan keyakinan, gagasan, atau perilaku yang terkait dengan topik yang kita minati. Tentang psikolog, olahraga cenderung lebih mengandalkan tindakan secara langsung. Ada 3 cara untuk mengukur sikap. Yang pertama adalah Likert, Truston, dan differential semantik. Faktor yang mempengaruhi sikap berdasarkan teori sifat seperti Ensing, kepribadian terutama ditentukan oleh faktor genetik. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa lingkungan masa kanak-kanak sekarang lebih penting daripada gen kita dalam mempengaruhi perkembangan sikap kita, baik di lingkungan sosial maupun sekolahan. Sikap mempengaruhi keinginan untuk kesehatan dan peningkatan fisik. Hal ini disebabkan oleh tekanan sosial pada orang-orang dari segala usia dan kedua jenis kelamin untuk mempertahankan tipe tubuh tertentu yang ditandai dengan massa lemak rendah dan massa otot yang tinggi. Faktor yang mempengaruhi sikap, yaitu pertama yang pasti adalah keterlibatan orang tua, yaitu orang tua harus berada di tingkat keterlibatan menengah untuk memotivasi seorang individu atau seorang anak, baik dalam memotivasinya di bidang akademik ataupun prestasi. Faktor perbedaan individual atau perorangan. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap kita melakukan sosialisasi saat berolahraga. Sikap terhadap olahraga dan perilaku olahraga. Yang pertama adalah teori perilaku terencana, yaitu memperkenalkan variabel lebih lanjut, kontrol perilaku yang dirasakan yang mempengaruhi niat. Kedua adalah teori tindakan beralasan, itu bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku manusia. Tujuan utamanya adalah jelas untuk memahami perilaku atau perilaku individu dengan memeriksa motivasi yang mendasari untuk melakukan suatu tindakan orang tersebut. Yang ketiga ada model trans-theoretical atau TTM, yaitu membantu untuk memahami proses yang digunakan orang untuk melakukan pertahanan perilaku olahraga atau latihan. Strategi untuk mengubah sikap dalam olahraga. Di sini ada 5 strategi untuk mengubah sikap dalam olahraga. Yang pertama harus disiplin, baik itu disiplin waktu dan disiplin latihan. Yang kedua adalah tanggung jawab sebagai seorang individu untuk mengubah sikap kita. Yang ketiga kerjasama dan sikap toleransi dan berbagi, dan yang paling penting dari semua itu adalah selalu junjung sportivitas, karena itu adalah salah satu komponen utama dalam olahraga. Ya, itu adalah presentasi dari saya Wisnardio Megawanta. Jika ada salah-salah kata atau kekurangan materi dalam PowerPoint saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan untuk dosen, semoga sehat ya Bu, Pak.
Sehat walafiat. Amin. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.